Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Sahabat pemirsa Barna TV, kali ini saya berada di Pendopo Eklip yang berlokasi di lapangan Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang. Orang banyak mengenalnya Tegal Waton Salatiga, begitu ya. Nah, saya bersama dengan tokoh perkudaan di Indonesia ya, yang sangat fenomenal menurut saya, sangat dikenal, dan yang lebih pokok lagi sangat senior. Beliau adalah Bapak Edwin Basuki. Apa kabar Pak Edwin? Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat ya Pak Edwin ya? Sehat, Alhamdulillah. Sahabat pemirsa Barna TV, ini adalah kesempatan yang baik untuk saya bisa mewawancarai beliau, karena beliau ini banyak ilmunya, banyak pengalamannya gitu ya, banyak juga prestasinya. Kita tahu bahwa Pak Edwin Basuki itu posisi sebagai pelatih adalah prestasinya untuk khusus Indonesia Derby saja sudah 5 kali, dan itu tidak tertandingi karena itu paling tinggi gitu, 5 kali sebagai pelatih pemenang Indonesia Derby. Nah, saya ingin mengetahui tentang riwayat daripada Pak Edwin gitu ya. Pak Edwin, Bapak adalah sangat senior. Saya ingin ada satu cerita-cerita lama gitu ya tentang dunia pacuan kuda di Indonesia, karena mumpung Bapak bisa bercerita, artinya mumpung Bapak masih sugeng gitu ya. Karena saya melihat rasanya kok tidak ada lagi orang yang lebih senior lah dari Pak Edwin Basuki dengan usia sekarang 86 tahun. 86 tahun karena beliau lahir pada tahun 1935. Tahun itu saya masih di awan-awan. Nggak tahu masih ada di mana kan gitu. Pak Edwin, pertama kali Pak Edwin mengenal kuda dan tentunya diawali dengan jadi joki, itu gimana ceritanya Pak Edwin? Ceritanya itu waktu kita hijrah dari Jogja, ya, pergi ke Semarang, nggak lama 1 tahun itu ibu saya sakit. Ya. Nah, karena ibu saya sakit, yang nanganin bedah waktu itu adalah orang Belanda, dokter. Nah, pada suatu hari saya itu malam minggu-minggu itu tadinya akan gantian. Jadi waktu malam datang, dokternya itu mau ngecek ibu saya. Saya bilang, Goedenavond. Nah, dia kaget, orang Indonesia kok bisa ngomong Belanda. Ya. Oh, Bapak bisa bahasa Belanda ya? Bisa, ya. Oh, alhamdulillah. Ya. Kok bisa bahasa Belanda? Oh iya, ya praat Hollands, dia bilang begitu. Oh, terus. Iya, bicara bahasa Belanda bagus. Kamu kok di mana kok belajar? Saya bilang Alman Vrienden is Indo, orang Indo. Jadi ikan goed praten. Oh ya, goed sudah. Pada suatu hari minggu-minggu saya jaga ibu saya, tapi udah mau pulang. Itu di mana? Di Jogja apa di Semarang? Di Semarang. Di Semarang. Di rumah sakit Elizabeth. Oh ya, oke. Nah, pada waktu dia minggu-minggu datang itu, dia datang lagi. Jongen, ya. Udah dia periksa ibu saya. Apa artinya Jongen itu, Pak? Anak laki-laki. Oh. Ya. Jongen, nih. Goedemorgen, dia bilang, selamat pagi, dok, saya bilang gitu. Tahun berapa itu, Pak? Waduh, saya lupa lagi ya. Tapi itu masih usia berapa waktu itu? Iya, kira-kira Pak? Masih belasan ya, dong. Masih belasan tahun. Ya. Ya. Kemudian Belanda itu dia mau pulang, dia bilang sama saya, Hei, Jongen, you van Paarden, kamu senang kuda nggak? Saya kaget gitu, kok kuda? Saya senang gitu. Ya, van Paarden, kom mee. Saya suruh ikut. Kemana tuh Pak?
ke kandangnya dia. Di Semarang? Di Semarang. Oh. Will Partrain, dia bilang dia mau naik kuda, kamu ikut mau. Saya bilang gitu. Wah, dulu kan nggak ada mobil, Pak. Nah, dokter kan naik mobil. Saya senang naik mobil. Waduh, gagah saya, merasa gagah. Dibawa ke kandangnya. Indonesia sudah merdeka ya? Udah. Oh, udah ya, 40-an belum. Belum merdeka? Belum merdeka pada bulan 45, Pak. Oh, belum 45? Belum 45 pada waktu itu. Nah, terus saya diajak ke kandangnya, terus dia tanya, kamu senang kuda? Kalau kamu senang kuda nanti boleh naik. Dia marahin. Mari mut leren. Kamu harus belajar dulu. Kamu belajar nanti sama saya kasih ya. Ada ini gurunya. Nah, Salyongen disebutnya dulu. Salyongen. Dia main Salyongen. Saya belajar sama dia. Suruh buangin tainya dulu, Pak. Suruh buangin tainya. Nggak boleh pegang kudanya. Lama-lama boleh pegang kudanya. Lama-lama suruh ini itu. Itu kuda jenisnya apa? Waktu itu jenisnya setengah-setengah agak besar. Saya nggak tahu tapi ya? Nggak tahu lagi jenisnya. Kuda beliau itu. Nah, sudah begitu. Kemudian saya disuruh ini sampai saya boleh naik, boleh naik dan sebagainya. Suruh bandes, kalau bandes salah nggak boleh. Kalau dia mau naik kuda pakai baju putih, dia lapin begini. Kalau kotor, kamu udah boleh naik kuda lagi 1 minggu. Gitu ya? Iya, wah keras gitu. Nah, sampai saya bisa naik ini. Sampai kamu mau apa? Saya mau belajar jadi joki. Oh, kalau kamu mau jadi joki, makanya harus ini. Sampai diajarin. Yang murah, yang hookup itu Alinmar ceker ayam. Ceker ayam itu ternyata bagus sekali. Jadi saya... Itu untuk gizi ya? Untuk gizinya joki tinggi. Jadi ceker ayam itu? Bikin sop. Oh. Terus lagi telur. Supaya badanmu enteng terus naik kuda, kamu harus makannya ini. Diajarin. Apa saja nih? Ini pemirsa Barna TV, khususnya teman-teman joki ini, ini dengarkan. ini hal yang menarik banget. Jadi makannya apa saja itu, Pak? Yang diarahkan oleh orang Belanda tadi itu? Kalau ini jangan dibikin ini. Kalau daging kaki 4 dibakar saja. Tapi jangan sampai gosong. Bakar saja, gitu. Nasinya jangan banyak, sayurnya yang banyak. Diajarin begitu, jadi tetap ringan. Saya dulu bisa 48, 47. Jadi harus ringan. Nah, untuk itu kita harus gizinya kuat. Nyemut telur. Makan telur ya? 2 sehari. Telur, ceker ayam, sayur. Iya, sayur. Terus? Buah. Iya. Nasi gimana, Pak? Nasi jangan terlalu banyak, karena dia bilang dulu waktu itu belum pinter-pinter orang gitu. Karbohidratnya kan tinggi, bener juga gitu. Nah, sudah. Pada waktu saya sudah bebas jadi pelatih, makan sembarangan, darah saya turun. Tekanan darah saya itu turun. Kemudian saya baru ketemu sama orang India di Australia, baru diajarin. Jadi saya bener lagi sampai sekarang. Jadi makanan itu penting sekali, Pak. Ya, oke. Jadi waktu itu diawali dengan orang Belanda itu di Semarang. Ya. Terus akhirnya Bapak belajar jadi joki. Ya. Terus langsung Bapak bertanding gitu ya? Ketemu lagi sama orang Belanda. Hah? Oh gitu. Ketemu sama orang Belanda lagi yang joki, bekas joki di Belanda. Oh gitu. Namanya jadi apa dia? Mas Scarlett. Mas Scarlett. Iya. Oh, okay. Nah, ketemu di Semarang, dia di Semarang udah jadi zaman dia. Banyak joki di sini seperti Pak Anwar, sekarang masih hidup. Ya, tapi di bawah saya umurnya di Solo. Omnya Pak Munawir. Itu juga kenal, gitu. Nah, itu yang ngajarin. Ya, jadi Pak yang dari Belanda tadi mantan joki ya? Mantan joki. Ada di Semarang. Terus kan belajar joki sudah. Ya. Nah, bertanding pertamanya di mana itu, Pak? Di mana-mana, sampai di Bandung. Pertama sekali mulai naik kuda dan bertanding. Di sini. Di mana? Di sini kalau tidak salah di Ngebul dulu.
Ngebul. Ngebul sini ada. Maksudnya Kabupaten Semarang ya? Sini Salatiga. Oh, di Salatiga. Tempat tentara itu. Oh, itu pertama kali Pak Edwin? Iya. Oh, ya. Di Ngebul itu. Iya. Naik kuda apa waktu itu, Pak? Kalau masih ingat? Ada namanya Pergiwati, itu juara itu, Pak. Pergiwati? Iya. Itu kuda pertama Pak Edwin ya? Iya, ada Mareno, ada Pergiwati, macam-macam dulu. Oh, iya. Waktu pertama jadi joki, langsung menang apa masih kalah, Pak? Menang malah, ya. Juara 1? Iya, juara 1. Iya. Kebetulan begitu ya, ta. Nah, sejak itu akhirnya Bapak jadi joki di mana-mana? Iya. Setelah di Semarang, terus Bapak kemana? Nah, setelah di Semarang, saya mau ke Bandung. Ke Bandung? Karena saya tahu bahwa di Bandung itu pada waktu itu paling banyak joki-joki yang bagus. Pada waktu itu di Indonesia, Pak ya, waktu zaman itu. Nah, saya mau ke Bandung, saya pamit dengan Pak Gatot Subroto. Pak Gatot Subroto waktu itu Panglima. Apa? Pangdam. Pangdam di Jawa Tengah? Betul. Bapak udah kenal? Sudah, saya dengan Pak Harto, Pak Gatot Subroto dengan si Sultan itu dekat dulu. Nah, sebelum jadi joki dekatnya apa setelah jadi joki? Sebelum jadi joki. Oh gitu. Begitu. Oke, nanti saya tanya lagi Pak tentang masalah kedekatan Bapak dengan Pak Gatot, Pak Harto waktu itu ya. Nah, setelah itu Bapak langsung pamit dengan Pak Gatot, terus bagaimana? Warna ini. Neng Bandung. Ini. Dulu pakai kertas coret-coret. Gue ketemu Alek. Kawilarang. Iya. Oh, Pak Alek. Ketemu Alek. Gue naik ke Bandung, ketemu. Nah, saya ketemu dengan Pak Alek pada waktu tahun 50, 56, 55 kali ya. Ketemu. Kamu anak buahnya ini, sini. Wah. Karena Pak Kawilarang semua itu bawahannya Pak Gatot. Ya, udah di calling kali ya Pak ya? Nggak ada calling, pakai surat itu. Surat. Dikasih. Pada waktu itu ajudannya Pak Kawilarang itu Pak Mehmet, Yogi Mehmet itu. Oh, Pak Yogi S. Mehmet, mantan Menteri Dalam Negeri. Nah, itu pada waktu itu pangkatnya baru letnan. Baru letnan. Nah, saya udah kenal. Nah, kenal dengan Pak Kawilarang. Nah, terus Pak Kawilarang permesta apa ya sudah ya toh. Tapi kenalnya itu bukan baru sekarang. Karena saya yang kasih rekomendasi dari Pak Gatot, maka Pak Kawilarang itu sama saya itu percaya benar, dan saya memang nggak pernah salah kalau dengan Pak Kawilarang. Ya. Maka saya ikut terus sampai pacuan terus. Ikut terus pacuan sampai Pak Kawilarang meninggal, saya ada terus. Nah, Bapak sudah nyampe di Bandung nih, gitu ya. Ketemu Pak Kawilarang. Ya. Lalu diberikan perhatian sama Pak Kawilarang, gitu ya. Terkait dengan masalah Bapak jadi joki di sana, fasilitasi apa yang diberikan oleh Pak Kawilarang sehingga Bapak bisa mengembangkan keterampilan atau prestasi sebagai joki itu? Pak Kawilarang menanya pada saya, kamu bisa naik kuda? Bisa. Kamu bisa joki? Bisa. Coba besok pagi saya mau lihat kamu naik kuda. Saya kan sudah diajarin oleh orang Belanda di sini, ya toh. Nah, saya naik kuda. Oh iya, kamu bisa. Coba kamu begini, garop kanan, garop kiri, mana drap kanan, drap kiri. Saya jawab semua. Oh iya, kamu bisa. Gitu ya. Lalu di Bandung katanya banyak pertandingan. Oh iya. Termasuk saya menang ke derby tahun berapa ya itu ya? 56 saya udah menang derby, Pak. Tapi belum derby resmi. Derby Indonesia. Belum resmi kali ya, karena mulainya kan tahun 74 derby resmi. Ya, jadi itu derbynya Bandung. Derby Bandung, ya derby. Dengan kuda. Tahun berapa itu, Pak? Dengan kuda, saya ingat itu kudanya namanya Trijaya. Di mana di Bandung waktu itu, Pak? Di Tegalega. Oh, Tegalega. Oke. Waktu itu kudanya kuda orang Semarang. Oh gitu. Trijaya itu ya? Iya. Terus bukan Trijaya siapa ya? Pokoknya Trijata bukan Trijaya. Trijata. Oh gitu, Trijata ya. Trijata. Nah, waktu itu berapa
kelas derby ya waktu itu. Kelas derby pada waktu ada 6 ekor, nggak banyak dulu. 6 ekor ya? Iya, 6 ekor. Juara 1? Juara 1. Oke, terus akhirnya gimana tuh? Di Bandung terus apa pindah ke Pulau Mas? Apa gimana tuh? Belum. Pulau Mas itu dibuatnya itu tahun 69. Apanya? Lapangan di Pulau Mas itu. Oh ya, berarti belum ya? Belum. Nah, berarti Bapak lama di Bandung? Lama di Bandung, karena saya jadi agen rokok itu toh. Oh, jadi agen rokok ya? Iya, jadi saya jadi agen bisa rokok. beli tanah di situ, Bandung. Sampai sekarang masih ada tanah saya. Oh gitu, ya. Nah, berapa tahun tuh di Bandung jadi joki? Lama juga Pak, lama juga. Cuma saya terus tahun 66 itu saya sudah nggak naik kuda lagi. Tahun 1966 Bapak sudah berhenti joki ya? Iya. Jadi joki. Beralih jadi pelatih? Jadi pelatih. Waktu itu jadi pelatih pertama berarti di Bandung? Belum ke Pulau Mas? Di Bandung, kemudian di Bogor. Oh, kuda saya menang juga. Juara. Jadi pelatih waktu itu? Iya. Oh gitu. Nah, berkecimpung di Pulau Mas awalnya seperti apa Pak? Awalnya saya itu langsung karena saya kenal sama banyak orang Australia, kemudian saya itu hubungan dengan manajernya, kemudian saya suruh bantuin di situ. Tahun 69 ya? 70 sampai 70 ya. 69 udah kerja bikin tagnya. Oh. Maka saya orang Indonesia, saya Pak Kawilarang, Mayor Slamet, hanya bertiga. Untuk bikin lapangan pacuan untuk kuda lapangan Pulau Mas? Itu yang ikut itu ya pada waktu itu. Maka gitu saya tahu benar apa yang di Pulau Mas itu. Gitu. Ya. Nah, tadi Bapak sebut bahwa udah kenal sama Pak Harto. Iya. Ketika Bapak di Pulau Mas, gimana tuh kaitannya dengan keterdekatan Bapak dengan Pak Harto? Ya tetap baik terus. Karena waktu saya di Bandung, Bapak di Jakarta, sering hubungan. Oh gitu. Iya. Karena Pak Harto itu titip kuda juga sama saya waktu saya di Bandung. Oh gitu. Iya. Nah, Pak Harto kan jadi presiden tahun 1966 ya? Iya. Super Semar ya? Iya. Waktu itu Bapak sudah gabung kembali? Sudah tahu. Oh. Mbak Tutu terakhir itu saya tahu tahun 48. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, Pak, ini sedikit cerita. Awal mulanya ada bantuan presiden untuk kuda pejantan, gimana tuh Pak ceritanya? Ceritanya begini, pada waktu itu saya itu melatih kuda-kuda thoroughbred banyak. Kuda Pak Harto satu, tapi kurang bagus gitu. Tapi ya Pak Harto karena hadiah saja. Nah, karena Pak Harto senang kuda, Pak siapa namanya? Yang orang Padang itu, yang jadi apa namanya? Bulog itu. Bustani Larwin. Pak Bustani Larwin kan sering ke Pak Harto. Saya kan sering dipanggil sama ibu, ketemu di situ. Ketemu di Cendana. Di Cendana. Nah, lama-lama Pak Bustani itu beli kuda. Oke. Beli kuda. Nah, beli kuda, bawa kuda dari sana. Pesan dari mana? Dari Australia. Australia. Thoroughbred maksudnya. Thoroughbred. Ya? Oke. Dilatih. Pada waktu itu masih ada pacuan ya, thoroughbred. Lari. Sampai beli kuda berapa ekor itu, gitu. Jantannya kan udah 3, betinanya 1. Malah mau beli lagi. Pada waktu mau beli lagi, ada kuda yang bagus sekali. Oh, kamu berangkat ke Australia, nanti ke sana. Oh iya, boleh. Nah, saya berangkat ke Australia. Saya punya kenalan dokter yang hebat di sana. Gitu. Saya ke sana karena beliau sering ke Jakarta. Dulu belum ada taksi, Pak. Nah, saya kan punya mobil, sering saya antar-antar.
Jadi dia baik sekali sama saya. Kalau saya ke Australia juga dijemput sama supirnya. Oh gitu. Iya, jadi saya dengan dia baik sekali. Nah pada waktu itu saya hubungin beliau. Ini ada anak dignitas begini-begini ini. Oh ya, kebetulan saya suruh lihat sama yang punya. Terus saya ke sana jam berapa? Masih pagi sekali, jam 4 sudah ke sana ke trek mau lihat kuda itu. Itu yang, di Australia kan ya? Di Australia. Yang datang perempuan yang punya ternyata. Lihat. Saya, dokter seks, sama yang perempuan itu lihat kudanya itu. Kasih instruksi sama dokter seks. Kamu begini-begini, kamu begini-begini, kamu lari dari sana sampai sini. Coba. Begitu kuda itu lewat, dokternya itu bilang, sampah, buang. Hah? Gak bagus lah intinya. Cacat ini kuda. Oh. Saya kan percaya sama dokter seks itu. Memang dia pintar. Kalau di Indonesia sama saya terus. Di situ dia bilang, teman saya ada lagi orang dokter juga, muridnya dokter seks ini, namanya Phil. Kamu mau kuda itu? 1.000 apa? $1.000. Waktu itu tahun berapa itu Pak? Tahun 70 berapa ya? Itu kuda mintanya 90.000. Begitu dibilang sama itu shit gitu, gitu. Yang punya bilang sudah jual aja, berapa aja. Nah, dia ngomong sama Phil tanya sama saya, mau beli 1.000, boleh itu sekarang. Saya kaget tuh. Udah 90.000, kok sekarang mau dikasih 1.000 itu bagaimana? Terus? Saya tanya sama dokter seks, berapa? Nggak bisa, useless. Apa itu? Nggak bisa dipakai, useless. Kenapa? Dia pertama dengkulnya, kedua itu napasnya dia tidak bisa ngatur, klepnya nggak bisa ngatur. Nah pada waktu itu saya suruh beli itu, sudah aja. Buat saya satu lagi, orang Pertamina bilang sama saya juga, ono dignitas gini-gini, udah jangan dipikirin Pak, itu jangan. Nah kuliah ajaran saya ngapain toh? Kayak begitu. Ya deh. Saya cari untuk yang orang Pertamina itu. Saya jalan di Melbourne, terus ada yang kasih tahu, kamu pergi ke Ballarat. Ballarat itu kota Ballarat sana, kira-kira 70 kilo. Apa? Di sana ada orang Belanda. Dia punya kuda bagus, tapi kecil, tapi waduh bagus. Coba kemarin bilang sama saya mau dijual. Ayo kita pergi. Ayo, kamu diantar sama dia. Itu kejadiannya sama ya ketika tadi gagal membeli kuda yang ya, 1.000. Oh, terus besok paginya langsung berangkat dari sana. Saya ke sana, lalu saya lihat kudanya, waduh kudanya bagus banget nih, tapi kecil gitu. Tapi harganya murah. Itu minta 90.000, orang mau beli. Ini murah, di bawah 10.000. Saya bilang sama owner saya itu, Pak Diono, ini ada kuda bagus. Tukunan. Apa tenan? Bagus Pak. Kebelah, dibeli aja. Berapa harganya? Dia minta 6.000. Oh, udah tutupan. Nah, saya tutup kita. Udah beli. Udah dibeli, kebetulan pada waktu itu nggak ada pesawat. Karena cuma 3 kuda Pak. Dapat 3 kuda Bapak? Saya dapat, bukan. Ada 3 kuda, saya cuma dapat 1. Satu. Yang 2 ini Pak Nata. Pak Nata beli dari broker sana, pedagang kuda. Yang ini, saya nggak ngerti yang mana. Begitu sudah saya pulang ke hotel, ini, saya nggak pernah ke hotel, ke motel saya, yang murah aja, gitu. Dan bedanya jauh, ya. 200 sama 35, ngapain? Saya kan cuma butuh tidur di sana, gitu. Ya, oke. Udah. Terus? Akhirnya saya ambil kuda itu 6.000. Uangnya ditransfer gini, kita kirim, udah beres. Di sana kalau belum beres nggak bisa dikirim, Pak. Udah mau dikirim, buat cari pesawat nggak ada. Harus dikirim pakai kapal. Nah, harus pakai kapal, punya petugas, dikirim.
Begitu datang persis hari raya, Pak. Lebaran. Kapal laut ya berarti jadinya? Kapal laut. Nggak bisa keluar kan, Pak. Nah, pada waktu itu saya sama yang di pelabuhan situ, orang Manado waktu itu kok, siapa lupa saya. Saya minta, ayo keluar. Kudanya siapa? Kudanya bapak, saya bilang itu. Ayo keluarin gitu. Saya kan kasihan kuda di situ 1-2 malam lagi gitu. Keluarin. Ya udah. Ada surat dari beliau, saya keluarin. Yang punya kan datang semua. Yang Panata datang, yang itu datang. Pak Bustanil. Pak Bustanil nggak datang, nggak beli. Yang beli kan orang Pertamina tadi ya. Orang Pertamina mukulin saya, Pak. Kowe edan gue. Ini kan udah bagus. Ya sudah, Pak, nanti aja kalau lari kita tahu ya toh. Saya sedang oleh dokter seks, jangan diambil ini kuda. Jadi saya kalau dengan beliau percaya banget. Maka saya percaya enggak saya ambil. Ini sudah ke Frankfurt. Ini kalau saya ambil, Pak, 1.000 dikasih. Dan apa yo? Iya. Nah, ini belinya 35.000. Jadi pedagang itu untungnya 34.000. Betul nggak? Oh, yang kudanya Panata berarti ya? Yang Panata Legawa. Mestinya 1.000 tapi beli 35.000. Karena dari pedagang Frankfurt namanya. Saya kenal semua itu, ya toh. Gila katanya. Ya udah. Tapi kan itu kan rezeki orang. Saya nggak boleh ngalangin. Itu dosanya dunia akhirat, Pak. Kalau guru saya bilang itu. Nah, tentang kudanya yang satu tadi yang beli $6.000 itu kecil kudanya. Kira tinggi berapa waktu itu, Pak? Kurang lebih. Paling 1,54 meter. 154 ya? Iya, tapi torobet. Oke. Sudah datang di Jakarta, dilatih. Saya punya kuda masuk kelas 3. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kuda baru datang masuk kelas 3, tengah-tengah. Nanti kalau menang tambah handicap. Tambah naik kelas 2, kelas 1, begitu loh, naik dulu begitu handicap. Dengan seperti sekarang 52 terus ya menang terus. Kalau ke handicap harus pakai akal. Udah dia ini, tapi yang punya kan nafsu ini. Menang Akhirnya menang ya. Nggak pernah kalah, unbeaten horse. Kuda itu. Apa nama kuda itu? Saint Mervyn. Apa? Saint Mervyn. Ada foto di situ. Di tempat foto-foto saya itu ada Saint Mervyn. Oh. Itu unbeaten. Nah, kembali tadi soal Pak Bustanil Arifin yang kaitannya dengan Pak Bustanil Arifin tahun 70 berapa sampai berhenti ngobrol di Cendana. Nah, bagaimana Pak Edwin? Kuda saya kapan larinya? Waduh, enggak ada lari lagi pacuan. Oh, jadi nggak ada pacuan. Pak Harto bilang, serano toto aneh saya gitu. Nah, itu toto nggak boleh. Oh, waktu itu karena dilarang untuk toto. Untuk taruhan ya. Iya. Pak Harto yang bilang ya beliau kan nurut sama Pak Harto. Berarti Pak Harto kalau begitu Pak Edwin kudanya untuk Pak Edwinnya semua. Kuda saya. Berapa itu? Berapa ekor? 4 ekor. 4 ekor, oke. Terus 4 ekor itu ada kuda yang betina jelek larinya. Yang lain ini lumayan gitu. 4. Jadi 4. Terus kan demonstrasi dia, ya toh? Ada bapak bilang kasih kuda sama saya. Saya juga demonstrasi juga. Ya. Baik Pak, kalau saya harus biara langsung 4 kuda nggak kuat. Jadi begini Pak, baiknya bagaimana kalau begini? Saya ambil 1 aja, yang 1 untuk Mas Dhani. Mas Dhani itu cucunya Pak Harto. Dia sering naik kuda. Maka saya kasihkan Mas Dhani untuk tunggang. Yang 1 komonsan saya ambil. Yang 2 bagaimana kalau saya kirim ke Padang untuk jadi pejantan. Jadi di sana nanti jadi apa namanya? Jadi pejantan kan sana boleh. Oh iya benar. Bapak bilang benar.
Bener. Bener kuwi bener, ya toh? Pak Bustanil? Pak Bustanil kan nggak bisa ngelak lagi. Ya udah, kalau gitu begini Pak Edwin, nanti hubungin si Ilyas, itu keponakan dia, dokter ini dokter umum, dokter nanti hubungin Ilyas, minta uang sama dia, suruh ngirim. Nggak tahu, saya belum menghubungin sama Pak Ilyas, sudah ibu kasih duit. Ibu Bustanil? Iya, karena kenal baik sama saya. Pak Edwin disuruh ngirim kuda, ya udah ini uangnya, kirim aja. Udah saya atur semua, kirim ke sana. Nah dengan itu saya nyerang ke sana, Bapak timbul lah. Jadi timbul terus manggil saya. Bagaimana kalau kita bikin banpres? Wah, bagus sekali Pak. Ya toh. Nah saya suruh ngurus terus banpres itu. Kalau ngambil ke Australia saya. Untuk pejantan-pejantan iya, itu? Tapi dibatas, harganya harus sekian. Berapa harga waktu itu yang dibatasin, sampai berapa? 5.000. 5.000. Jadi kuda murah. Untuk banpres itu ya? Iya. Berapa kali Pak Edwin apa istilahnya membeli kuda-kuda 3 kali nggak salah. Bantuan Presiden 3 itu kali. Ya? 1 kali pembelian ke Australia terus ya? Iya. Berapa ekor? Ada yang 25, ada yang terakhir 30. Oh, antara 25 sampai 30 gitu ya? 30 itu pada waktu itu terakhir ke Medan ke Padang. Oh gitu. Iya. Dengan harga masing-masing kuda 5.000-an kurang 5.000 lebih. 5.000-an ya. Ya. Kalau bisa kurang. Oh gitu, oke. Ya. Nah, ketika 25 ekor itu beli pada saat itu naik apa Pak? Pesawat. Pesawat ya? Iya. Pak Edwin ikut ngawal di pesawat itu? Enggak. Hanya yang terakhir ikut ngawal. Gitu ya? Iya. Nah, waktu itu masih zamannya Pak Solihin. Pak Solihin GP. Ya. Sebagai apa ya? Sekretaris negara ya. Oh ya. Ya, artinya dengan 30 ekor atau 25 ekor itu berangkat 1 kali banpres ya. Ya. Teknisnya itu turun Jakarta dulu. Medan, turun Medan. Oh Medan, oh langsung begitu ya? Iya. Jadi di planning begitu ya? Kalau Manado turun sini, baru dibagi. Oh gitu. Nah, 1 kuda itu pasti di pesawat ada perawatnya sendiri apa? Nggak ada. Cuma berapa 7 jam, nggak usah dikasih makan. Nggak usah dikasih makan? Nggak usah. Ya. Nah. Udah kasih minum, udah. Udah gitu aja ya. Nah terus nyampe misalnya nih di Sumatera Utara, terus siapa yang ngambil kuda itu? Jadi pada waktu itu kita udah siap-siap dulu di sini Pak. Jadi beli kuda di sana, kita ke Sumatera Barat, ke sana, terus panggil orang, mana kandangnya, Oh sudah ada calon-calon yang akan menerima ya? Bukan, di pol dulu, nanti dibagiinnya nanti ada Pak Solihin. Gitu. Itu rame itu, Aceh itu. Paling nakal itu. Waktu terakhir kan, waduh, untuk Aceh, untuk Medan, untuk Sumatera Barat kan. Gitu. Aceh milih ini, ribut terus. Nah, pengalaman Pak Edwin dari sekian kali banpres untuk pejantan atau kuda pejantan, ada nggak Pak yang dari harga 5.000 ke bawah itu yang memang pedigrinya atau silsilahnya itu yang bagus, yang akhirnya bagus banyak Pak. Cuma begini Pak ya, kuda-kuda itu datang ke sini, pemeliharaannya di sini hopeless, seperti di Aceh, mati semua. Oh gitu. Ya mana? Nggak ada yang hidup itu. Jadi sebetulnya yang mengurus ini yang tidak ini, gitu. Nggak siap ya? Iya nggak siap. Oke, menarik banget ini Pak. Iya. Pemirsa Barna TV, itulah cerita tentang
awal mulanya adanya bantuan Presiden untuk kuda pejantan yang diberikan kepada beberapa provinsi. Pak Edwin adalah pelakunya terkait dengan masalah banpres itu sendiri. Ini menarik dan ini adalah sebuah sejarah. Terima kasih Pak Edwin. Nah, yang menjadi susah itu kita nggak bisa bilang kuda di luar yang yang udah dibeli, yang dikumpulin dulu. Misalnya saya ke Australia, itu di sana udah ada orangnya temannya Pak Harto di sini yang di sana, Om William, itu ngumpulin kuda. Jadi kita cuma pilih dari itu aja, Pak. Oh gitu. Nggak bisa memilih kemana-mana, karena udah dijatah tuh harganya. Iya. Iya. Oke. Pemirsa Barna TV, ini adalah episode 1 tentang Pak Edwin gitu ya. Saya akan mewawancarai Pak Edwin untuk soal yang lebih teknis lagi. Untuk asal mula tentang bantuan Presiden untuk pejantan kuda sampai di sini dulu. Jumpa lagi dengan channel Baharna TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Baharna TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa like, subscribe, and share Baharna TV. Semoga Baharna TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda batu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Baharna TV. Jangan lupa kita mesti nonton terus Baharna TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment